Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian normalitas data menggunakan aplikasi SPSS. Nah, cara perhitungan normalitas data dapat dilihat dari beberapa cara, yaitu yang pertama nilai skewness, yang kedua dari histogram display normal kurve, dan yang ketiga dari normal kurve p-plot. Selain itu saya juga akan menjelaskan tentang langkah-langkah pengujian dua means untuk populasi yang berpasangan. Yang pertama yaitu perhitungan normalisasi data yang dilihat dari nilai skewness. Di sini kita klik dulu variable view. Setelah itu kita masukkan namanya, misalnya variable x dan y. Setelah itu pada label kita tulis misalnya modal pembelajaran Jigsaw. Dan juga model pelajaran inquiry. Nah, setelah itu kita kembali ke data view. Nah, di sini sudah ada variabel x dan juga variabel y. Sekarang kita masukkan nilai data dari variabel x dan y ini, yang mana saya sudah menyiapkannya contoh datanya di Excel. Yang pertama yaitu kita masukkan variabel x terlebih dahulu. Kita copy, kita masukkan ke dalam variabel x, kita paste. Nah, di sini tadi saya tidak menghilangkan desimalnya. Kita bisa menghilangkan desimal menjadi 0. Seperti itu, kembali ke data view. Nah, jadi dia tidak berisi desimal. Sekarang kita ke variabel x, kita tambahkan nilainya. Copy. Lalu kita paste. Karena nilai dari data x dan y sudah di paste ke SPSS, langkah selanjutnya yaitu dengan cara menentukan normalisasi data dengan cara nilai skewness. Langkah-langkahnya, yang pertama klik analisis. Yang kedua pilih deskriptif statistik. Setelah itu pilih deskriptif. Setelah klik deskriptif, pilih nama variabel yang akan diuji dan masukkan dalam kolom variabel. Kita masukkan variabel x dan juga y. Lalu kita pilih option. Nah, di sini kita menguji skewness dan juga kurtosis. Kita klik continue, setelah itu klik OK. Nah, setelah itu kita dapat lihat di sini deskriptif statistiknya. Kita lihat yang skewness dan juga kurtosis, di mana yang skewness ini normalitas data dilihat dari nilai skewness yang merupakan nilai kecondongan atau kemiringan suatu kurva. Dari pengertian tersebut, data yang mendekati distribusi normal memiliki nilai skewness yang mendekati angka 0, sehingga memiliki kemiringan yang cenderung seimbang. Jadi di sini negatif 0,06 dan juga 0,26 ini mendekati 0, dan bisa dikatakan bahwa keduanya memiliki atau nilai skewness keduanya ini mendekati 0, maka masing-masing data ini memiliki kecenderungan atau berdistribusi normal. Yang kedua, kita bisa menguji normalisasi data dengan histogram display normal kurve. Caranya yakni pilih graph, lalu pilih legasi, dialog, dan pilih histogram. Setelah itu kita pilih nama variabel dan masukkan dalam kolom variabel. Di sini kita akan menguji x terlebih dahulu. Lalu kita klik display normal kurve, kita centang. Setelah itu klik OK. Nah, di sini grafnya bisa kita lihat. Nah, jika graf ini berbentuk lonceng, maka bisa dikatakan data berdistribusi normal. Ini untuk yang Jigsaw atau variabel x. Nah, yang kedua, jika kita
menguji yang Y, caranya sama, klik legasi dialog dan pilih histogram. Setelah itu kita keluarkan yang X terlebih dahulu, baru kita masukkan yang Y. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini kita lihat graf yang Y juga atau yang inquiry hampir sama, yaitu membentuk lonceng. Jadi bisa dikatakan kedua data ini berdistribusi normal. Setelah menggunakan histogram display normal kurva, kita juga bisa menggunakan normal kurva p-plot. Caranya, yang pertama pilih analisis, yang kedua pilih descriptive statistik. Setelah itu kita pilih p-plot. Nah, setelah itu pilih nama variabel dan masukkan dalam kolom variabel. Jadi kita di sini pilih jigsaw X dan juga inquiry. Lalu pilih OK. Sini ada model regression, case browsing. Nah, di sini ada p-plot, normal p-plot, jigsaw. Jadi di sini ada garis diagonal yang mana terdapat titik-titik di sekitarnya. Jadi jika titik-titik ini ada di sekitar garis diagonal, maka data tersebut dapat dikatakan berdistribusi normal. Untuk yang normal p-plot inquiry juga titik-titiknya tidak jauh dari garis diagonal, jadi bisa dikatakan bahwa data ini berdistribusi normal. Nah, itu untuk cara pengujian normalisasi data. Selanjutnya yaitu pengujian dua min untuk populasi yang berpasangan. Nah, di sini saya juga menggunakan variabel yang sama seperti tadi. Caranya kita pilih analyze. Lalu pilih compare means. Setelah itu pilih period simple t-test. Setelah itu masukkan variabel 1 dan variabel 2 ke dalam kolom period variabel. Sini kita masukkan variabel X dan juga variabel Y. Setelah itu pilih option. Kita klik option. Isi confidence interval sesuai kebutuhan, misalnya 99% atau 95%. Jadi di sini saya memilih yang 95% atau menggunakan yang 95%. Lalu klik continue. Setelah itu pilih OK. Nah, di sini sudah kelihatan ya teman-teman, pirate sample statistik. Bisa dilihat minnya 40, 48 dan juga untuk jigsaw dan inquiry 33,24. Dan juga pirate sample correction serta pirate sample test. Test untuk minnya 7240. Stand deviation 4910 dan stand error min 0,982. Jadi begitu cara pengujian dua min untuk populasi yang tidak berpasangan menggunakan SPSS. Baik, sekian penjelasan langkah-langkah tentang cara menghitung normalisasi data menggunakan SPSS dan pengujian dua min untuk populasi yang berpasangan.